Halo semua, perkenalkan gue Anugrah Rizky Akbari. Gue salah satu awardee dari LPDP yang saat ini sedang mengikuti program persiapan keberangkatan di Angkatan 194. Nah, teman-teman semua, gue akan mengajak teman-teman untuk membicarakan satu isu yang menurut gue cukup menarik, yaitu bagaimana sebenarnya sistem peradilan pidana kita bekerja di dalam praktik. Nah, saya akan mulai teman-teman dengan membicarakan satu isu fair trial begitu, kemudian ada pengawasan peradilan atau judicial scrutiny dan akuntabilitas sistem peradilan pidana. Kalau kita berbicara sistem peradilan pidana, kita akan berbicarakan satu subjek yang sangat krusial, yaitu berkenaan dengan pelaku kejahatan. Di Undang-Undang Dasar 45, di Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, di Undang-Undang Hak Asasi Manusia, dan serta di ICCPR, semuanya menjamin hak dari pelaku kejahatan untuk mendapatkan fair trial atau diadili dengan cara-cara yang adil. Tetapi menariknya, ternyata Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana kita itu tidak memberikan akses kepada pelaku untuk menggunakan hak tersebut. Ada satu hak bahwa pelaku kejahatan harus segera diadili ke muka persidangan tanpa penundaan yang tidak perlu. Nah, tetapi ketika kemudian polisi, jaksa begitu ya, atau hakim menunda prosesnya tanpa alasan yang jelas, kita tidak diberikan jalur oleh undang-undang untuk menggunakan hak itu. Dan celakanya lagi teman-teman, ketika terjadi pelanggaran terhadap hak asasi tersebut, tidak ada satu konsekuensi hukum pun yang diberikan terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh aktor-aktornya. Saya akan membicarakan satu topik lagi berkaitan dengan upaya paksa. Upaya paksa ini adalah serangkaian kewenangan yang diberikan oleh penyidik maupun jaksa begitu untuk melakukan upaya-upaya yang melanggar hak asasi manusia dalam rangka memproses tindak pidana tersebut. Mulai dari mereka bisa melakukan penangkapan, bisa menahan seseorang dalam sel, bisa menyadap pembicaraan dan komunikasi seseorang, hingga melakukan penggeledahan dan berbagai macam kewenangan lainnya. Tetapi di dalam praktiknya, hal-hal tersebut bermasalah dalam dua hal. Yang pertama adalah tidak ada standar yang tepat untuk menggunakan kewenangan-kewenangan tersebut, dan yang kedua berkaitan dengan forum untuk melakukan pengujian terhadap kewenangan upaya paksa ini. Misalnya polisi diberikan kewenangan untuk melakukan penahanan terhadap pelaku kejahatan, tetapi ada syaratnya, tidak sembarangan. Syarat yang pertama adalah bahwa pelaku kejahatan itu diduga melakukan kejahatan yang ancaman pidananya itu 5 tahun penjara ke atas. Dan syarat kedua adalah bahwa ada kekhawatiran dari penyidik, satu, dia akan dikhawatirkan melarikan diri, dua, dikhawatirkan merusak barang bukti, dan yang ketiga, dikhawatirkan mengulangi tindak pidana. Ternyata dalam praktiknya, subjektivitas dari penyidik untuk menduga misalnya pelakunya akan melarikan diri, pelakunya akan merusak barang bukti, atau pelakunya akan mengulangi tindak pidana itu tidak pernah digunakan dan tidak pernah dites. Gitu. Sebagai akibatnya, standar mengenai penahanan itu kemudian menjadi tidak jelas. Berkaitan dengan penyadapan, misalnya undang-undang kita punya banyak sekali pengaturan dengan berbagai macam jenis dan limitasi yang diatur dalam peraturan tersebut. Keragaman pengaturan mengenai penyadapan ini mengakibatkan standar mengenai akan melakukan penyadapan itu menjadi beragam. Di sisi lain, teman-teman, penyidik juga diberikan kewenangan untuk melakukan penggeledahan. Tetapi menariknya, tidak ada satupun standar yang diatur dalam undang-undang untuk menentukan urgensi si penyidik untuk melakukan penggeledahan di rumah tersebut. Nah, di sisi lain, teman-teman sekalian, ada beragam macam kewenangan lainnya. Salah satunya adalah control delivery atau undercover buying. Keseluruhan hal-hal tersebut itu hanya dilihat sebagai teknik investigasi semata. Sebagai akibatnya, standar serta urgensi serta justifikasi untuk melakukan hal-hal tersebut masih bisa diperdebatkan. Persoalan mengenai standar ini juga berkomplikasi dengan ketiadaan forum yang jelas untuk menguji sebagian hal tersebut. Betul, kita memiliki yang disebut sebagai pra-peradilan. Tetapi pra-peradilan ini, dia hanya digunakan untuk mengoreksi kesalahan, bukan untuk mencegah potensi kesalahan. Dan menariknya teman-teman, ini hanya terbatas pada pelanggaran-pelanggaran yang berkaitan dengan upaya paksa. Pra-peradilan tidak diberikan kewenangan sama sekali untuk menguji pelanggaran-pelanggaran terhadap hak-hak prosedural. Misalnya ya, kita dalam kasus kemudian kita minta kepada penyidik, saya mau pendampingan hukum seperti di TV-TV series di Amerika sana misalnya. Tetapi penyidik tidak memberikan akses untuk penasihat hukum, maka kita pra-peradilan tidak bisa menguji hal tersebut. Dan dari riset yang dilakukan oleh ICJR di tahun 2014, ternyata pra-peradilan tidak menguji berkaitan dengan substansi kebanyakan.
Ya, ambil contoh misalnya yang diuji adalah, ini ketika melakukan penahanan sudah ada suratnya atau belum. Pra peradilan tidak sampai menguji kenapa sih kok kemudian dia melakukan penahanan. Dengan beragamnya dan kompleksnya masalah tersebut, kita perlu memberikan pengawasan terhadap kerja-kerja penegak hukum di lapangan, karena pada akhirnya ketika kita terlibat atau setidak-tidaknya berada dalam sistem peradilan pidana, maka hak asasi itu yang akan menjadi pelindung kita, hak asasi itu yang akan memberikan kontrol terhadap kewenangan-kewenangan penegak hukum untuk bisa bekerja secara profesional dan kemudian untuk memberikan satu sistem yang lebih akuntabel, menjamin hak atas peradilan yang adil dengan pengawasan dari peradilan yang sangat ketat. Ya, begitu teman-teman sharing yang bisa gue sampaikan hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih, sampai jumpa di kesempatan yang akan datang.